Disruptive Impulse Control and Conduct Disorder. Menurut DSM-5, orang dengan gangguan mengganggu, kontrol impuls, dan gangguan perilaku bermasalah dalam mengontrol perilaku mereka dan seringkali berakhir dengan menyakiti banyak hal atau orang di sekitar mereka. Misalnya, mungkin mereka merasa kesal dan kemudian berakhir dengan melakukan kekerasan seperti meninju. Faktor yang berkontribusi dalam gangguan mengganggu, kontrol impuls, dan gangguan perilaku. Yang pertama ada faktor biologis. Riwayat keluarga dengan gangguan seperti depresi, bipolar, skizofrenia, riwayat ADHD, atau gangguan perilaku. Abnormalitas pada korteks prefrontal dan amigdala yang terkait dengan gangguan ledakan intermiten. Yang kedua ada faktor psikologis. Seseorang yang memiliki gangguan ledakan yang sulit mengatur temperamen serta tidak dapat beradaptasi dengan situasi baru. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Seseorang yang mengalami kekerasan fisik atau menjadi korban pelecehan seksual. Disiplin yang terlalu keras, pengabaian atau penolakan orang tua, sering berganti pengasuh, keluarga dengan kriminalitas, dan riwayat keluarga dengan gangguan terkait zat. Kategori dari gangguan mengganggu, kontrol impuls, dan gangguan perilaku. Oppositional Deviant Disorder atau gangguan menentang merupakan perilaku menentang yang gigih atau keras kepala dan disengaja serta dapat dianggap sebagai pola perilaku emosional dan kognitif. Orang dengan gangguan menentang mengalami disregulasi emosi yang dapat membuat mereka mudah tersinggung dan kesal terhadap orang lain yang bisa mengarah pada perilaku seperti seringnya pertengkaran dan ledakan kemarahan, serta menolak untuk mengikuti permintaan dari figur otoritas seperti guru. Orang dengan gangguan menentang bahkan mungkin dengan sengaja mengganggu keluarga atau teman mereka dan dengan sengaja menentang siapapun yang mencoba mengendalikan perilakunya. Secara kognitif, orang dengan gangguan menentang sering jatuh ke dalam pola balas dendam dan kedengkian. Mereka percaya bahwa orang lain harus disalahkan atas perilaku mereka sendiri. Orang dapat dikatakan memiliki gangguan menentang, setidaknya pola perilaku berlangsung selama 6 bulan dan harus menunjukkan perilaku mengganggu di lingkungan keluarga, sekolah, dan seluruh interaksi sosial. Conduct disorder atau gangguan perilaku. Dari kategori gangguan menentang, ada tambahan kategori agar orang dapat disebut mengalami gangguan perilaku, yaitu perilaku agresif terhadap orang dan hewan. Orang tersebut misalnya dapat menghancurkan properti dengan kasar, mencuri barang, atau melukai hewan. Hal tersebut menyebabkan kesedihan dan frustasi bagi orang-orang di sekitarnya karena perilaku dari gangguan ini benar-benar melanggar batas dan norma sosial. Ada dua jenis kemunculan conduct disorder. Yang pertama, pada awal masa kanak-kanak, di mana perilaku abnormal muncul sebelum usia 10 tahun, dan muncul pada remaja dimulai dari usia 10 sampai 18 tahun. Semakin dini gejalanya, maka akan semakin parah perilakunya. Antisocial Personality Disorder atau gangguan antisosial. Orang dengan gangguan antisosial akan mengabaikan nilai-nilai moral dalam norma masyarakat. Mereka memiliki sedikit empati dan kontrol impuls yang buruk. Hal ini membuat mereka rela menyakiti orang lain, rentan terhadap perilaku agresif, dan melanggar hukum yang membuatnya diberi label sosiopat dan psikopat. Sebenarnya, orang dengan kelainan ini cenderung sering berada di penjara dan rentan terhadap penyalahgunaan zat yang lebih tinggi. Orang-orang ini biasanya tidak menunjukkan rasa bersalah, penyesalan, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Mereka bisa menjadi menawan guna untuk memanipulasi orang lain dan sebagai keuntungan mereka sendiri. Orang didiagnosis dengan gangguan ini setidaknya harus berada di atas umur 18 tahun dan memiliki riwayat gangguan perilaku atau conduct disorder. Intermittent Explosive Disorder atau gangguan ledakan intermiten. Gangguan ledakan intermiten ditandai dengan ledakan amarah dan kekerasan yang terus-menerus meledak, kadang-kadang menyebabkan cedera pada diri mereka sendiri atau orang lain.
Ledakan ini biasanya terjadi singkat dan tidak direncanakan yang muncul sebagai tanggapan yang nyata atau yang dirasakan sebagai provokasi dan hampir selalu tidak proporsional. Seseorang dapat didiagnosis dengan gangguan intermiten setidaknya berusia lebih dari 6 tahun untuk bisa membedakan amarah dan setidaknya mengalami ledakan kemarahan 2 kali seminggu dalam 3 bulan atau mengalami 3 ledakan amarah dalam 1 tahun yang menyebabkan cedera fisik atau kerusakan properti. Impulse Control Disorder atau gangguan kontrol impuls. Ada 2 jenis dari gangguan ini. Yang pertama, pyromania. Pyromania adalah orang-orang yang dengan sengaja berulang kali menyalakan api, tetapi tidak seperti membakar dengan sengaja untuk merusak properti atau keuntungan politik. Orang dengan gangguan pyromania membakar sesuatu sebagai keharusan karena merasakan dorongan yang kuat untuk menyalakan api dan merasa lega setelahnya atau bahkan euforia. Orang-orang tersebut terpaku pada apapun yang berhubungan dengan pembakaran. Misalnya, mereka mungkin berkeliaran di sekitar stasiun pemadam kebakaran atau menonton video tentang kebakaran. Yang kedua ada kleptomania. Orang dengan gangguan ini cenderung mencuri barang-barang bukan karena kebutuhan, tetapi karena kelegaan atau kesenangan karena telah mencuri. Mereka merasa senang karena mencuri barang-barang, dan biasanya yang mereka curi bukan apa yang mereka butuhkan, serta barang-barang tersebut dapat dibeli dengan mudah. Tidak mengherankan bahwa orang dengan pyromania dan kleptomania dapat membawa mereka ke jalur hukum karena masalah kontrol dan impuls yang mengganggu. Perawatan untuk gangguan mengganggu, kontrol impuls, dan gangguan perilaku umumnya difokuskan pada perubahan perilaku melalui terapi daripada perawatan farmasi. Dalam kognitif behavioral therapy, telah terbukti berhasil melatih keterampilan sosial serta manajemen kemarahan juga berguna dalam membantu mengurangi beberapa masalah dalam perilaku yang terlihat. Terakhir, pelatihan manajemen orang tua di mana mereka akan diajari cara menanggapi orang-orang dengan gangguan mengganggu, kontrol impuls, dan gangguan perilaku.